Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Robbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Doa penambah ilmu, Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan perubahan wujud benda. Wujud benda. Setiap benda memiliki sifat-sifat masing-masing. Ada benda yang dapat dilihat, dirasakan, dan dapat dipegang. Ada benda yang dapat dilihat, bisa dirasakan, dan tidak dapat dipegang. Ada juga benda yang tidak dapat dilihat, bisa dirasakan, tetapi tidak dapat dipegang. Allah menciptakan berbagai macam sifat benda agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ada 3 wujud benda. Yang pertama, benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat sifatnya bentuknya tetap tidak berubah, bisa dipegang, mempunyai berat atau volume. Contohnya lemari, buku, bolpen, kursi, laptop, HP, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, benda cair. Sifatnya bentuknya sesuai wadahnya. Kalau kita tuang ke gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau kita tuang ke mangkuk, bentuknya akan seperti mangkuk. Tidak bisa dipegang, mempunyai berat atau volume. Contohnya sirup, kecap, air, minyak, susu cair, dan lain sebagainya. Yang ketiga, benda gas. Sifatnya memenuhi ruang atau menekan ke segala arah. Kalau kita meniup balon, awalnya balonnya kan kempes ya, kemudian kita tiupkan gas, maka balonnya akan membesar. Dia akan menekan ke segala arah, ke dinding-dinding balonnya. Kemudian tidak bisa dipegang namun bisa dirasakan. Mempunyai berat atau volume. Contohnya gas LPG, gasnya ya yang di dalamnya itu, kemudian AC, udara di dalam balon, udara di dalam ban sepeda. Nah, itu benda gas. Kemudian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terbagi menjadi 6, yaitu mencair, mengembun, menyublim, membeku, menguap, dan mengkristal. Perhatikan gambar berikut. Dari cair ke padat disebut membeku. Contohnya ketika kita bikin es ya. Kemudian dari padat ke cair disebut mencair. Dari gas ke cair disebut mengembun. Dari cair ke gas disebut menguap. Dari padat ke gas disebut menyublim. Dari gas ke padat disebut mengkristal. Apa saja? Mari kita lihat contoh perubahan wujud benda. Perhatikan perubahannya. Membeku. Contohnya ketika membuat es batu atau es lilin. Agar-agar pembuatan gula jawa, pembuatan sabun batang itu dari cair ke beku ya. Jadi perubahan wujudnya dari cair ke padat. Kemudian menguap. Contohnya air laut menguap sehingga menjadi awan. Kemudian parfum. Kemudian penjemuran pakaian ketika di bawah sinar panas matahari ya. Jadi perubahan wujudnya dari cair ke gas. Mencair, contohnya mentega, coklat, atau gula yang jika dipanaskan akan mencair. Ini contoh perubahan wujud dari padat ke cair. Perhatikan perubahannya menyublim. Contohnya, kamper di udara terbuka lama-kelamaan akan habis. Kapur barus, pengharum mobil, lama-kelamaan akan habis. Perubahan wujud dari padat ke gas. Ya. Kemudian mengembun. Contohnya embun di pagi hari. Itu kan dari asap ya, maksudnya dari gas. Nah, gumpalan awan yang berubah menjadi hujan. Kemudian kaca dalam mobil apabila di luar hujan biasanya akan mengembun. Perubahan wujud dari gas ke cair. Kemudian mengkristal, terbentuknya salju, pembuatan dry ice. Dry ice ini biasanya digunakan pada kulkas pendingin atau yang membuat beku es krim. Itu berbeda dengan freezer ya.
Kemudian pembuatan garam. Kemudian bunga es di dinding-dinding freezer sering kita temukan ya di freezer, di kulkas di rumah itu akan membeku. Maka atau mengkristal maksud saya. Nah, ini adalah perubahan wujud dari gas ke padat. Nah, contoh soal es batu di dalam mangkuk jika dibiarkan di udara terbuka akan apa jawabannya? Ya betul, mencair. Nah, kita petik ukhrawinya dari Quran Surah An-Nur ayat 43. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, salju ya maksudnya, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Insya Allah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah ya. Tugas hari ini, ayo aplikasikan kegiatan 1 halaman 45-46, kegiatan 2 pengelompokan benda halaman 49, kegiatan 2 halaman 53 difoto dan kirim ke Ustadzah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu